tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, dengan demikian ini jelas ya, pendidikan tinggi itu, karena sebelumnya tidak ada undang-undang khusus tentang pendidikan tinggi itu. Sebelum-sebelumnya itu semuanya dimasukkan pada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Tapi sekarang undang-undang tahun 2012 itu sudah ada tentang sistem pendidikan tinggi, dan ini secara eksplisit menyebutkan bahwa terkait dengan kurikulum nasionalnya, bahwa setiap perguruan tinggi ini juga wajib menyelenggarakan mata kuliah, empat mata kuliah ya, Pancasila, kewarganegaraan, agama, dan bahasa. Mata kuliah ini memang bukan hanya di tahun 2012 yang dapat peraturan tersebut, tapi memang sebelum-sebelumnya juga ini memang mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya. Maka dari dulu juga selalu disebut sebagai mata kuliah plat merah gitu, karena ini wajib ya. Meskipun ya bahwa mahasiswa itu sejak SD sudah ada mata pelajarannya ya, Pancasila ya, bahasa Indonesia ya, kemudian agama, terus seperti itu. Namun karena sudah ada di SMP, di SMA saja waktu itu, di era saya dulu itu tidak ada yang namanya mata kuliah Pancasila. Waktu saya kuliah zaman dulu itu, adanya hanya adalah sistem pemerintah SPN, SPAN ya, sistem pemerintahan administrasi, sistem pemerintahan administrasi negara. Nah, itu seperti itu. Jadi semacam kewarganegaraan. Tapi spesifikasi Pancasila itu tidak ada. Ya. Itu seperti itu. Ya. Karena dianggapnya bahwa SMP, SMA sudah belajar tentang kewarganegaraan. Dan saya juga Pancasila itu adanya di SMA. Waktu itu namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, pada penerapan SKS ini tahun 2000 itu kemudian tepatnya mulai tahun 85 penerapan SKS secara keseluruhan di semua perguruan tinggi, maka diterapkanlah wajib-wajib mata kuliah tersebut. Bahkan waktu dulu memang untuk mahasiswa saja itu, mahasiswa baru itu wajib ada namanya penataran P4. Ya. P4 itu apa? P4 itu apa? Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu penatarannya ada di semua lini ya. Seperti itu. Bahkan saya juga sampai ke tingkat nasional waktu itu selama 1 bulan di BP7 Pusat. BP7 itu dulu nama lembaga khusus pembinaan masalah ideologi Pancasila. Kalau sekarang itu namanya BPIP. Hanya bedanya BPIP dan BP7 dulu itu, kalau BPIP sekarang itu sampai sekarang sudah katakanlah selama 10 tahun kan, itu dibentuknya setelah pemerintahan Jokowi ya. Itu sampai sekarang 10 tahun belum terdengar ya mengenai program-programnya. Ya. Sedangkan di BP7 ya, BP7 itu programnya itu melakukan penataran ke warga negara Indonesia. Ya. Ada yang pengamen, itu ada pengamen. Seperti itu. Jadi programnya ada waktu itu. Jadi teriak Pancasila, tapi memang Pancasila disosialisasikan terus kepada masyarakat. Nah, beda lagi di era Orde Lama. Ya, Orde Lama ini Bung Karno langsung yang memberikan pendidikan tentang Pancasila ini, dan itu difokusnya kepada para pejabat ini. Itu biasanya di istana langsung. Nah, di dalam lagi di era Orde Baru itu memang disebarkan kepada masyarakat, karena memang ini Pancasila ini dijadikan sebagai ideologi dan dasar negara, atau dijadikan sebagai way of life bangsa Indonesia, pegangan hidup
falsafah hidup bangsa Indonesia. Seperti itu. Maka dilakukanlah penataran ya, belum semuanya seluruh Indonesia diberikan penataran, baru pada para pejabat tingkat nasional, tingkat daerah ya, yang itu yang saya ikuti waktu itu, para pemimpin tingkat daerah pun secara nasional itu dipesertakan, itu semuanya wajib ya. Kalau seperti itu ya. Yes. Itu nah di undang-undang ini ya, makanya dia tetap dipertegas khusus untuk perguruan tinggi, dan tujuannya adalah untuk menciptakan menjadi manusia yang beriman katanya ya. Jadi sebetulnya begini ya, kalau dikatakan untuk manusia menjadi manusia yang beriman, kalau begitu Pancasila itu sebagai sarana untuk menciptakan orang beriman kan begitu. Sebetulnya tidak demikian nih kalimatnya kalau menurut hemat saya ya. Bukan menjadi manusia yang beriman, tapi memberikan keteguhan keimanan terhadap agamanya masing-masing misalnya, atau bertakwa, selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah kalau berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap ya mungkin boleh. Tapi kalau masuk untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, ini agak ini rancu saya kalimatnya. Seolah-olah Pancasila itu ditujukan untuk supaya manusia itu beriman. Ya boleh saja begitu. Ya, itu kan di sisi lain kan ada agama untuk masalah keimanan itu. Tapi tentu bertakwa saja sudah cukup ya. Sedangkan di agama sendiri, kalau di Islam bagi orang-orang beriman, ya bukan untuk menjadi manusia beriman. Nah itu seperti itu. Nah mata kuliah ini pendidikan Pancasila itu memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, ya, menganalisis dan memecahkan masalah. Nah ini memang fungsi akal manusia itu ada di sini. Ya, kalau kita lihat bahwa manusia itu kan mempunyai peralatan ya, ada peralatan jasmania dan ada peralatan rohani ya. Nah di sini adalah yang bergerak, yang bekerja di sini adalah peralatan rohani yang fokuskan. Itu fungsi akalnya. Menganalisis, mengkaji, memecahkan masalah, pembangunan bangsa dalam negara, nilai-nilai dan nilai-nilai ya, dasar Pancasila ideologi ini masuk kepada budi ya. Latar rohaninya itu ada yang namanya budi. Ini masalah kalau ini kan masalah benar salah nih, memecahkan masalah. Kalau ini kan masalah nilai-nilai dasar, itu masalah baik buruk ya. Dioli dan dasar negara Republik Indonesia ini kan masalah baik buruk. Jadi budi lah yang berfungsi. Sebentar ya. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% konotasinya keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan pada penguasaan bidang ilmunya, namun pada kepribadiannya. Tentu di sini yang bekerja ini adalah akhlak. Ya, norma-norma sosial, ya, bagaimana pemecahan masalahnya, ini masalah kepribadian. Jadi kepribadian itu masuk di dalamnya tuh habitus ya, kebiasaan seseorang, perilaku seseorang. Nah, karena masalah kepribadian itu sangat sulit untuk merubahnya ini. Ada orang yang memang biasa bangun siang misalnya, lalu pergi ke kampus bersama kuliah saya biasa terlambat masuk misalnya. Ada seperti itu habit ya, itu sudah kebiasaan. Nah seperti itu. Nah ini kalau ini larinya ke masalah kebiasaan. Jadi tidak ditentukan pada penguasaan bidang ilmunya. Masalah bidang ilmu itu memang ya tidak semua, memang itu kita logis juga. Dan tidak semua orang kuliah ya di bidang ilmu tertentu dia akan bekerja di bidang ilmu sesuai dengan bidang ilmunya itu. Tidak semuanya. Ya. Mungkin dari TICK itu ada berapa persen itu dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Seperti saya di bidang jurnalistik ya, di bidang ilmu komunikasi. Sejak di era
zaman saya kuliah dulu tahun 80-an, 70, 80-an itu juga sudah muncul masalah ini. Apa itu? Banyak lulusan IPB, lulusan kedokteran itu banyak menjadi wartawan. Itu kalau di Kompas itu dulu itu yang melamar itu banyak dari IPB, banyak dari fakultas kedokteran. Nah, itu seperti jadi tidak sesuai. Nah, memang ya, mereka ditempatkan sebagai jurnalis itu khusus di bidang-bidang yang mereka miliki. Misalnya kedokteran khusus meliput masalah kesehatan. Misalnya kalau dari IPB masalah pertanian, misalnya masalah pangan, masalah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Hanya kan tidak spesifikasi di lembaga-lembaga sesuai dengan itu. Tapi di bidangnya itu statusnya tapi tetap sebagai wartawan nanti. Tapi khusus bidang kedokteran, bisa bidang pangan. Nah, itu seperti itu. Tapi banyak juga ya, ini seperti ada dosen dulu di TGP itu, dosen, bahkan dia dosen menggambar, dosennya. Itu ada dosen tersebut, itu bahkan kuliahnya di arsitek. Kalau dulu kan namanya jurusan ya, bukan program studi, jurusan arsitek. Tapi dia lebih suka ke menggambar. Akhirnya dia profesional hanya memberikan menggambar. Dan hidupnya dari situ aja. Bukan dari isi ya, bukan. Tapi dia dari istilahnya teknik sipil. Itu seperti itu. Banyak sih seperti itu ya, yang tidak sesuai dengan latar belakang ilmunya. Itu lebih dari 60% katanya. Namun tapi memang kepribadian itu bukan hanya yang 60%, tapi kepribadian itu tetap harus melekat di semua masyarakat, di semua rakyat Indonesia. Itu kepribadian. Kita juga harus punya kepribadian. Kepribadian yang bagaimana? Sifatnya kepribadian yang positif, bukan kepribadian yang itu seperti itu. Nah, jadi dengan menyadari pentingnya kepribadian ini diharapkan khususnya bagi mahasiswa lebih tertarik pada mata kuliah ini. Dan biasanya mata kuliah ini membuat kita mengantuk. Tapi bagi mahasiswa yang senang dengan politik ya, yang senang dengan organisasi, pasti memang bisa dijadikan sebagai landasan berpikir mereka. Itu seperti itu. Misalnya dulu pernah ada mahasiswa saya, rupanya dia aktivis, belakangan dia aktivis, dan sekarang dia jadi wakil ketua MPR gitu, dari fraksi PDIP. Itu mahasiswa saya dulu, dan ketika ini kalau bukan masalah pendidikan Pancasila, di mata kuliah komunikasi dulu itu dia selalu ngajak debat terus dengan saya itu saat kuliah itu seperti itu ya, apalagi kalau apalagi Pancasila di era Orde Baru itu banyak juga sebetulnya yang menentang ya. Nah, menentang kalau sekarang malah masyarakat melihat mana Pancasilanya kan begitu, hanya dikumandangkan terus, tapi buktinya mana Pancasilanya. Nah itu seperti itu. Kalau dulu itu mungkin saking bosennya dulu itu Pancasila itu akhirnya kata-kata Pancasila itu sudah pusing kalau didengar oleh kita. Itu seperti itu. Memang kalau kita lihat ya, yang aspek komunikasi ya, bahwa pesan ya kalau frekuensinya disampaikan terlalu sering itu akibatnya apa? Menyebabkan bahkan bumerang. Orang yang mendengarnya pun akan lama-lama akan menolak. Itu seperti itu. Bosan dengarnya, menimbulkan kebosanan. Itu yang terjadi di era Orde Baru. Akan setiap saat Pancasila. Memang ada baiknya juga, dan dia selalu konsisten. Karena simbol slogannya Orde Baru itu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen saat itu. Ya, makanya di era Orde Baru itu sangat tidak berani untuk mengotak-atik Undang-Undang Dasar dan mengotak-atik Pancasila. Tidak. Ya. Dulu memang tidak ada seperti sekarang ya, teriak-teriak gitu, akhirnya timbul bentrokan sana sini. Dulu tidak. Ya, meskipun masyarakat bosan, dulu itu Pak, maksudnya bukan berarti ada adu domba, tidak. Dulu tidak ada memang. Nah, itu seperti itu. Standar kompetensi lulusannya ini untuk mata kuliah ini
bahwa ini merupakan mata kuliah yang termasuk dalam kelompok mata kuliah kepribadian, ya, MPK, mata kuliah kepribadian. Nah, ini merupakan kelompok bahan kajian dan pembelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman. Manusia Indonesia yang beriman. Nah, ini baru benar ini kalimatnya, untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan, ya, mengembangkan, benar, mengembangkan manusia yang beriman. Sudah, kalau mengembangkan berarti berimannya sudah ada. Yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian tinggi dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, terutama ke masalah tanggung jawab ini. Maka di era Orde Baru itu ada kata-kata bebas dan bertanggung jawab, yang ini khusus difokuskan kepada pers Indonesia. Ya, pers itu pers bebas dan bertanggung jawab. Silahkan bebas, Anda mau memberitakan apa saja, tapi bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti apa? Efeknya. Nah, seperti karena apapun, ya semua itu efeknya. Yang dikhawatirkan itu adalah efeknya. Baik efek kepentingan pribadi maupun efek kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu. Jadi tanggung jawab itu, dan tanggung jawab juga bukan hanya masalah informasi. Tanggung jawab itu dalam segala hal, ya, perilaku kita dan sebagainya. Silakan berperilaku bebas sesuka, tapi harus bertanggung jawab, kan begitu. Menerima segala resiko-resiko yang akan dihadapinya. Nah, itu seperti itu. Nah, mengenai standar kelulusan ini, ya, mata kuliah ini itu ada meliputi sikap, keterampilan, pengetahuan. Nah, Anda lihat di sini, ya. Itu merupakan bahan kajian yang ini beriman dan atas sikap, ya. Sikap ini di sini ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikap ini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang dewasa yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bertanggung jawab, berbudaya, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Ini masalah sikap. Bagaimana interaksi sosial sehari-hari yang dilakukannya. Ya. Kalau orang Indonesia percaya interaksi sosial itu sangat tinggi, ya, karena memang budayanya budaya interaksi. Kalau orang Indonesia itu berbeda dengan budaya Barat, ya. Interaksi sosialnya itu sangat minim. Ya. Mereka lebih pada individualis. Ya. Lingkungan sosial mereka juga sangat terbatas. Kalau di Indonesia tuh satu-satunya negara yang paling kuat berpegang teguh pada masalah interaksi sosial, seperti itu, dan berbudaya, bertanggung jawab, mandiri, kreatif. Kemudian harus berkontribusi aktif juga, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk berperan dalam pergaulan dunia. Nah, ini ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan menjunjung tinggi, nah, ini penegakan hukum. Ya, kemarin Presiden, ya, mengatakan bahwa hukum itu tidak memihak, hukum itu berlaku untuk semuanya, tidak dibatasi. Itu seperti itu. Itu kalau kita sikap kita. Kedua, masalah keterampilan. Keterampilan ini memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif serta inovatif dalam ranah abstrak dan konkret terkait dengan pengembangan diri sesuai dengan bakat dan kemampuan. Ini sangat dibutuhkan sekali, kemampuan dan pengembangan diri ini. Namun kondisi sekarang itu dikatakan terbatas tidak, dikatakan tidak terbatas tidak. Tapi kenyataannya terbatas. Kan seperti itu, pengembangan diri dan sebagainya. Keterbatasan. Terbatas apa? Maksudnya di sini masalah pekerjaan juga terbatas. Kemampuan tinggi, tapi dengan keterbatasan interaksi, itu juga repot. Umumnya di era-era sekarang itu, karena sekarang itu yang berperan di dalam kenegaraan itu ada para oligarki, ya, ini sangat rentan sekali masalah interaksi sosial. Bahkan karyawan itu sekarang bukan dijadikan sebagai aset, tapi sebagai objek. Itu seperti itu. Kedua, ini mampu memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi secara mandiri dan atau kelompok. Jadi bagaimana kita bisa memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi secara pribadi maupun kelompok. Ini masalah pendalaman juga. Kemudian masalah pengetahuan.
Ini pengetahuan itu meliputi yang pertama memiliki pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan khusus. Nah ini kalau kita lihat dari CK ini memiliki pengetahuan yang sifatnya prosedural. Metakognitif juga cukup bagus. Dan prodi TICK itu maksudnya beda dengan prodi-prodi lainnya. Dosen-dosennya juga berbeda ya. Mereka begitu kompak, ya. Mereka begitu bekerja begitu rajin juga, dan koordinasi oleh ketua program sendiri juga bagus ini TICK. Itu seperti itu. Saya perhatikan ya, beda dengan program studi lainnya. Ya makanya akreditasinya juga satu-satunya itu unggul. Dan yang lainnya tidak unggul. Itu memang pengaruh juga itu. Bagaimana mereka interaksi sosialnya, menemukan koordinasinya, terutama masalah koordinasi. Itu. Ketua program studinya sangat bagus. Yang kedua ini terkait dengan fenomena dan kejadian yang mencakup penyebab atau solusi, kendala, dan solusi akhir. Penyebab. Semua peristiwa yang terjadi itu pasti semuanya ada sebab. Tidak mungkin tidak ada sebab. Kan begitu. Kecelakaan lalu lintas itu ada sebabnya. Apa? Karena bawa kendaraan ugal-ugalan. Itu sebabnya. Hujan deras itu juga ada sebab. Ya, banjir ada sebab. Kenapa? Ya, akibat dari frekuensi hujan yang tinggi. Kemudian sampah berserakan. Itu seperti itu. Menutupi tempat saluran air. Itu semua ada sebab. Ya, jadi kalau saya lihat sesuatu peristiwa, lihat sesuatu masalah muncul di masalah itu, saya selalu berpikir ini mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa bisa terjadi demikian? Tentu ada sebabnya. Itu seperti itu. Makanya kalau kita bisa menelaah ke arah sana, dalam mengambil sikap pun kita harus berhati-hati. Terkait dengan fenomena dan kejadian yang mencakup penyebab, sosial, kendala, dan solusi. Jadi bagaimana mengetahui hal-hal tersebut. Saya sering dihadapkan pada seperti itu. Waktu di masa Orde Lama pun demikian. Dulu tahun 2095 itu, kenapa 95 itu, ada yang namanya BPPC. Itu memusnahkan cengkeh-cengkeh. Orang berpikir ini kenapa memusnahkan cengkeh, tapi saya berpikir lain. Itu seperti itu. Berpikir lain, dan ternyata ketika suatu saat saya naik bis, kemudian di situ di samping saya duduk seorang karyawan BI, kita ngobrol masalah itu, ternyata benar apa yang saya interpretasikan. Itu seperti itu. Dimana bahwa seorang presiden itu di masanya pasti punya kekuasaan, sampai anak-anaknya pun ingin berkuasa. Itu wajar-wajar saja ya, dimanapun. Seperti itu. Anda lihat coba, berapa presiden Indonesia ya yang keluarganya masa berpikir bahwa dia ada punya kekuasaan, dia bisa meniru orang itu ini. Ya, itu bisa membolak-balik masalah ada. Ya, mungkin presiden pertama itu sampai presiden itu meninggal melakukan banyak hal, itu anaknya masih kecil-kecil. Berbeda dengan presiden nomor 2. Ketika meninggal, anaknya sudah sukses semua. Mereka diterjun di bidang bisnis semua. Nah, itu yang membebani ayahnya. Itu seperti itu. Presiden ketiga, Pak Habibie. Pak Habibie itu orangnya lurus. Dia tidak meninggalkan celah-celah negatif. Ya, bahkan dia bisa merubah sistem ekonomi, kemudian mengubah keadaan dari yang chaos menjadi aman. Dan dolar pun bisa dikendalikan. Dari 16.000 sampai bisa turun ke 6.000. Itu di era Pak Habibie. Ya, kita lihat era Megawati. Ya, sampai sekarang, ya, gitu. Megawati selalu mengusung putrinya. Sampai sekarang bisa jadi ketua DPR. Kan tuh. Mantunya menjadi pengusaha, anaknya ada sebagainya. Ya, dari Megawati ke Pak SBY. Anda tahu sendiri, putranya juga jadi ketua partai. Seperti itu. Jadi ada
Jadi muncullah seorang bapak yang ingin yang sibuk mencari pekerjaan untuk anaknya. Dan disambung lagi dengan yang sekarang. Yang sekarang lebih vulgar lagi misalnya. Nah, itu seperti itu. Tapi kita juga maklumi ya, karena dia sedang berkuasa. Apa saja bisa dilakukan. Hanya persoalannya bahwa seorang penguasa itu juga tidak akan jadi penguasa kalau tanpa ada rakyatnya. Kan seperti itu. Maka yang pertama kali diurusi ada masalah rakyat sebetulnya. Tidak akan ada pejabat kalau tidak ada rakyat. Ya, tidak akan ada DPR, MPR kalau tidak ada rakyat. Tidak akan ada presiden kalau tidak ada rakyat. Nah, seperti itu. Itu mengenai apa pengetahuannya. Nah, mata kuliah ini ternyata masuk dalam bidang KKNI dan ini masuknya level 6. Ya. Kenapa level 6? Ini level sarjana. Oh, betul, level 6 ini. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEX. Nah, ini cocok sekali untuk para kaum dan PICK ini. Menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Misalnya sekarang kita dalam kondisi krisis ya. Ya kita harus bisa menghadapinya. Bagaimana caranya? Ya, kurangi pengeluaran, perketat masalah pengelolaan keuangan, itu seperti itu. Karena kita tidak tahu juga pada waktunya uang tidak beredar dari negara. Bisa terjadi. Apa yang terjadi kalau uang tidak beredar? Maksudnya negara tidak mengedarkan uang. Apa yang terjadi? Apalagi orang-orang pegawai seperti saya gitu, PNS, tiba-tiba negara tidak bisa memberikan gaji PNS. Apa yang terjadi? Nah itu, maka pentingnya dalam penyelesaian ini kemampuan mengaplikasi bidang keahliannya ini penting. Nah khususnya masalah IPTEX. IPTEX itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, IPTEX. Ini sejak Orde Baru ini, IPTEX ini dikembangkan. Ya, dulu Tek Pustekom, ada Pustekom, Pusat Teknologi Komunikasi. Itu semua dikelola oleh Pak Habibie. Menguasai konsep teoritis, ya, bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus. Nah, ini artinya kita belajar di salah satu bidang studi tertentu, bukan kita berarti harus fanatik terhadap materi bidang studi tersebut, tidak. Tanpa berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain juga kita tidak bisa jalan. Ya, itu seperti itu. Yang ketiga ini mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi. Ini yang penting ya. Seorang pemimpin, apalagi anak nanti jadi seorang pemimpin, bagaimana nanti Anda bisa menganalisis masalah, mengidentifikasi masalah, lalu Anda memberikan keputusan. Keputusan tersebut adalah untuk alternatif. Misalnya memilih berbagai alternatif. Itu seperti itu. Bahaya sekali kalau memang seorang pemimpin tidak bisa mengambil keputusan. Ini ada sih di saya juga. Misalnya, saya seperti itu. Kalau rapat itu hasilnya ngambang terus. Kemana. Ya. Kalau habis rapat, kita pada ketawa. Ini mau kemana? Mau dibawa kemana? Ya. Karena yang diungkapkan itu ada masalah negatif. Terus padahal draftnya sudah ada. Ini loh masalahnya. Tapi dibalikan oleh ini kembali ke masalah negatifnya. Kalau begini bagaimana? Gitu. Nggak selesai. Ya, itu seperti itu. Ada orang-orang punya pikiran seperti itu. Jadi masalah itu dipermasalahkan. Rapat itu kan untuk memecahkan masalah, tapi bukan memecahkan masalah, tapi masalah tersebut malah dipermasalahkan, akhirnya berkembang masalahnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab dan atas pencapaian hasil pekerjaan organisasi. Nah ini masalah sikap bertanggung jawab itu. Kemudian dari indikatornya bagaimana standar kualifikasi satu ini? Ini dalam kajian sejarah Bank Indonesia ya. Mampu melakukan kajian dengan suatu proses kajian membatalkan berbagai literatur. Nah ini kalau indikatornya, indikatornya mampu
kurang mampu, tidak mampu, seperti itu. Tapi karena ini masalah tujuan, maka di sini harus yang karena itu adalah kemampuan terus mampu. Tidak mungkin itu yang di bawah itu. Itu seperti itu. Ini nama indikator itu. Batasan-batasan yang dijadikan sebagai kriteria itu seperti apa. Dengan metode kajian literatur dan wawancara mendalam, mahasiswa diharapkan dapat mengkaji sejarah Pancasila secara utuh dan berbagai perspektif. Ya memang berpikir itu harus utuh ya. Berpikir itu tidak bisa parsial. Harus berbagai aspek kita berpikir itu. Masalah muncul satu, ya misalnya masalah kemampuan mahasiswa membayar uang kuliah. Itu harus dipikirkan secara menyeluruh dari berbagai aspek. Tapi ada juga yang tahu tapi dia tidak mau tahu. Itu seperti itu. Kemudian menunjukkan hasil kemampuan, ya, hasil kemampuan membandingkan, mempersamakan dan membedakan pendapat yang mengenai sejarah Pancasila. Di era Orde Baru pun masa Pancasila banyak bertentangan. Ada yang mengungkapkan begitu, ada yang mengungkapkan begini. Itu seperti itu. Kalau kita terkecoh, maka kita akan terbawa arus itu. Itu seperti itu. Kemudian menguasai pengetahuan tentang kajian sejarah di era kemerdekaan, di pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, dan Orde Lama, serta Orde Baru dan Orde Reformasi. Ini era kemerdekaan dan pra-kemerdekaan itu kan Orde Lama. Itu era pembangunan, itu Orde Baru. Ini era setelah kemerdekaan. Itu namanya era reformasi. Bukan reformasi sih, sebetulnya. Era teknologi komunikasi sekarang. Itu seperti itu. Mampu mengelola perbedaan pendapat ya, mengenai perbedaan versi Pancasila. Nah, perbedaan pendapat itu bukan berarti kita harus mengikuti salah satu arus, tapi kita bagaimana menyaring dari pendapat-pendapat tersebut. Kita berpikir secara dewasa untuk melihat ada perbedaan tersebut. Usahakan masing-masing pendapat itu memiliki bobot yang positif misalnya. Maka kita tidak akan terbawa arus. Ya. Seperti itu. Memiliki sikap bertanggung jawab atas keputusan diambil dari pengambilan kajian Pancasila ini. Ini harus bertanggung jawab juga. Nah, penting sekali sikap bertanggung jawab. Kemudian standar kualifikasi 2, tadi kualifikasi 1, ini sebagai dasar negara Pancasila. Indikatornya apa? Kalau sebagai dasar negara. Nah, tadi kan indikator sebagai apa? Sekarang indikator sebagai sebagai dasar negara. Ini mampu menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan memberikan berbagai rasionalitas. Semua harus kita dengan rasionalitas. Ya. Kalau kita menghadapi masalah itu kita rasional kita yang harus berjalan, bukan emosional. Kalau emosional itu ya berantakan semua nanti. Tapi dengan rasionalitas kita bisa membahas ini masalahnya mengapa dan kita harus bagaimana misalnya. Ya, kemudian menunjukkan hasil pembelajaran melalui analisis pemahaman Pancasila yang hidup dalam setiap ya dasar peta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu pembelajaran melalui analisis pembahasan Pancasila dan bagaimana melalui undang-undang yang ada di Indonesia ini bagaimana. Dalam kondisi semangat jiwa Pancasila adalah peraturan, mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai Pancasila dan apa saja yang hidup atau menjadi tata peraturan tersebut. Nah ini yang kalau kita lihat masalah apa
bagaimana kita mengidentifikasikan peristiwa satu dan peristiwa lain, perilaku satu dan perilaku lain. Bukan kita langsung marah, mengeluarkan keputusan itu ini. Tapi kita harus melihat dulu, mengapa bisa terjadi seperti itu. Itu. Penyebabnya apa? Ya baru sudah tahu penyebabnya, baru kita solusinya bagaimana. Ya, seperti itu. Contoh misalnya, kemarin mahasiswa itu sudahlah, tidak usah. Kalau mau studi itu, katanya mau keluar kota. Sudah dari industri dalam kota, kembali ke kampus. Di kampus jangan masuk, nggak usah lah memaksakan diri, ingin masuk ke ruangan lab di bawah itu. Itu seperti itu contohnya. Menguasai pengetahuan tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 45. Ya. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 45 dan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, dan ini yang sangat penting ini. Bagaimana penguasaannya, pengetahuan ya, tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 45. Yang sedang ingat pembukaan Undang-Undang 45 ya. Nah, ini kan kita bahas minggu depan ya. Mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu petugasan mengenai Pancasila yang hidup dalam tata negara. Memiliki siapa yang menjunjung tinggi penegakan hukum. Ini yang penting. Sikap menjunjung tinggi penegakan hukum, norma dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai bukti kecintaan terhadap Pancasila dan hidup dalam nilai-nilai hukum. Ini memang kalau rumusnya itu kalau terwujud semua itu indah sekali negara ini ya. Kehidupan yang indah lah, tidak akan menemukan adanya kelaparan dan pengangguran misalnya, kan seperti itu. Nah, bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara? Nanti kita akan bahas juga. Mampu melakukan kajian dalam kegiatan pembelajaran, mampu metode kajian literatur ya, dalam kondisi pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan. Ya. Kemudian menguasai pengetahuan tentang Pancasila, bahkan mengenai Pancasila jarak jauh bagaimana, kan seperti itu. Untuk dapat menguji pemahaman Pancasila mengenai Pancasila sebagai dalil, maka mahasiswa dapat menyelesaikan. Nah ini lucu nih. Kemarin tuh apel bendera hari Senin itu ada satu menteri nelpon kebetulan ke saya, tolong mahasiswanya diganggu. Mahasiswa berapa dah pasif semua ogah-ogahan. Nah, ini dari Pak Menteri harus ini. Tetap aja. Saya bilang Pak Menteri silakan ya situasinya ini kondisi masih begini. Seperti itu. Jadi mampu mengelola perbedaan. Memiliki sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab pada pekerjaan secara mandiri. Nah ini Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Jadi Pancasila sebagai nilai dasar, sebagai dasar nilai perkembangan ilmu, juga nanti Pancasila sebagai kajian pendidikan sosial. Dasar negaranya juga ada. Nah kajiannya ini di sini adalah bahwa nanti bineka atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia. Dasar sosiologinya Pancasila itu. Kita lihat dasar sosiologinya. Tempat ini ada terdapat. Nah, ini lewat tadi. SK nomor 40 tahun 2006 di pendidikan tinggi ini tentang kerambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Ya, pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Surat edaran Dikti tentang penyelenggaraan perkuliahan Pancasila di perguruan tinggi. Ya, gerakan ini merevitalisasi Pancasila sangat mengembirakan. MPR mencanangkan tempat pilar berbangsa. Nah, itu seperti itu.
Maka muncullah dasar pendidikan Pancasila mengikuti dasar filosofis, sosiologis, yuridis pendidikan Pancasila, tujuannya capaian pendidikan Pancasila. Tadi sudah kita bacakan ya. Nah, ini dasar pendidikan Pancasila, filosofis, logis, yuridis, tujuan, kemudian pendidikan. Capaian pendidikan, CPO-nya. Nah, kualifikasi kelima ini mampu melakukan kajian dengan proses kajian memanfaatkan literatur yang dapat menghasilkan kajian tentang Pancasila ini. Dengan metode kajian literatur diharapkan dapat mengkaji Pancasila sebagai sistem etika dari berbagai perspektif. Ya, semua harus mengungkapkan dengan Pancasila, semua mata kuliah tersebut. Diawali dengan Pancasila itu. Memang kita harus, kalau kita mau otak-atik juga itu memang yang benar, yang mendirikan itu para pendiri bangsa dulu, ya, bukan orang sembarangan. Mereka punya kecerdasan, kecerdasan dengan Eropa sama bagi mereka itu seperti itu. Saya pengetahuan telah menunjukkan hasil kajian literatur dengan kemampuan membandingkan, mempermasalahkan, dan membedakan pendapat mengenai Pancasila itu sistem etika. Jadi Pancasila itu didirikan sebagai sistem etika juga. Bentar ya, mohon maaf ya, apa laptopnya baterainya sudah mulai low, harus dicas dulu. Bentar. Biar berat. Tinggal berapa persen nih? 15%. Bentar ya. Ya, itu. Nanti bisa Anda baca ini ya semuanya. Anda baca, kemudian itu indikator dari standar kualifikasi. Dan standar kualifikasi ini ada 6. Yang 6. Nah, jadi kalau kita lihat ya, masing-masing ada standar kualifikasinya. Karena misalnya standar kualifikasi 1 ini ya, ini yang 1 ya. Dari sejarahnya ya, sejarah kajian dalam sejarah bangsa Indonesia. Kualifikasi 2 ini sebagai dasar negara bagaimana indikatornya. Kualifikasi 3 ini sebagai ideologi negara. Nah, kita ini bagi nanti mungkin minggu depan ya rencananya. Ini bagaimana kita pelajari masalah kualifikasi ini, kita jelaskan, akan saya jelaskan juga, kita bahas ini. Kedua, misalnya sebagai dasar negara, kualifikasinya seperti indikator seperti ini. Apa yang harus kita bahas sebagai dasar negara? Nah, ini nanti minggu depan kita bahas juga masing-masing kualifikasi. Kemudian ya, sebagai ideologi negara, misalnya bagaimana? Sebagai sistem filsafat bagaimana? Ya. Sebagai sistem etika bagaimana? Ini kualifikasi 5. Kemudian yang ke-6 ini sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ke-6 ini ada 6 kualifikasi. Pokok bahasanya di sini ada dalam kajian sejarah. Jadi 6 ya, 1 sampai 23. 45. Nah, ini ada berarti dari 14 kali pertemuan. Mungkin di sini harus kita bagi ya sebagai dasar sejarah bangsa, sebagai dasar negara, ideologi negara, sistem filsafat, sistem etika, di situ pengembangan.
latar belakangnya ini tadi sudah saya jelaskan, rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu SK nomor 43 Dikti. Ya, Dirjen Pendidikan Tinggi, keputusan di tahun 2006 ini. Ini 2006. Nah, tahun 2006 ini mata kuliah Pancasila itu berbeda. Tadi saya jelaskan itu masuk ke kewarganegaraan. Makanya bobotnya 3 SKS waktu itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada surat edaran, ya, edaran Dirjen Dikti tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pancasila di perguruan tinggi. Gerakan merevitalisasi Pancasila sangat memberikan. MPR mencanangkan 4 pilar, ya. 4 pilar apa saja pilar itu? Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 hukum nasional. Dasar pendidikannya, nah itu tadi filosofi, sosiologis, juridis pendidikan Pancasila. Tujuan capaiannya. Kemudian dasar filosofisnya bagaimana penelitian ini? Tidak muncul dari sekedar pemikiran logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat ini. Ini kalau aspek filosofisnya ya. Kemudian disebut juga mengandung nilai dasar filsafat. Ya. Kemudian ini juga telah melalui pematangan sehingga dijadikan dasar negara. Kemudian nilai dalam penyelenggaraan kenegaraan. Ini adalah pemikiran-pemikiran para pendahulu kita itu, para pendiri negara. Ya. Ini dengan kecerdasan berpikirnya mereka, ya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Luar biasa, Undang-Undang Dasar 45. Mereka merancang, ya, draft Undang-Undang Dasar itu betul-betul dengan pemikiran luar biasa. Mereka orang-orang hebat. Ya. Dan ketika dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45, hasilnya seperti sekarang, ya, tidak sesuai dengan harapan para pendiri negara. Itu dasar negaranya. Kemudian kita dasar sosiologisnya, beranekaan, kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa ini. Maka bisa diterima Pancasila sebagai ideologi nomor 1. Sebagai kepribadian dan jati diri bangsanya sendiri. Ini 5 sila tersebut. Itulah kepribadiannya dan jati dirinya. Ya. Kemudian nilai Pancasila ini dikedepankan sebagai solusi. Pelestarian nilai Pancasila ini dilakukan khususnya lewat proses pendidikan formal. Itu dasar sosiologisnya. Yuridisnya, dasar ini norma dasar dasar negara dalam pembukaan Dasar 45. Ya. Ada di pembukaan Dasar 45. Ya. Ketuhanan sampai ke masalah keadilan sosial. Secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku dan kekuatan hukum mengikat. Ini perundang-undangnya sampai pada tingkat rendah sumber-sumber dari nilai-nilai Pancasila. Perundang-undangan, semua perundang-undangan harus mengacu kepada ini semua. Karena ini landasan idealnya, landasan ideologinya. Undang-undang dasar adalah landasan material. Ya. Jadi semua peruturan, perundang-undangan dan sebagainya harus mengacu pada undang-undang dasar dan Pancasila. Lembaga tingkat pusat sampai daerah bertugas penjabaran nilai dasar Pancasila menjadi nilai-nilai instrumental. Nah tadi sudah tujuan pendidikan Pancasila sudah, ini saya tidak mau ini lagi. Capaian pembelajaran saya kira sudah itu kemarin sudah diinikan, memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual, ya, analisis berpikir rasional. Nah, ini tadi yang saya kasih masalah akal, ya. Nah ini dia. Tugas 40, wah, absen 10, TS 20, UAS 30, kehadiran 75. Nah ini seperti penilaian. Pokok bahasanya, nah ini akan kita bahas ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini materi sampai di sini. Silahkan. Kalau dari saya sih cukup jelas sih Pak. Mungkin perlu dibaca lagi nanti.
Ya, silahkan dibaca ya, karena nanti saya share di e-learning ya. Kemudian pembahasan kita di minggu depan. Karena saya pikir kalau di online itu ya agak gimana, ringkih ya. Kalau di online mungkin akan lebih mudah lagi saya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhir sampai di sini aja dulu ya. Sekarang saya mau jalan ke kampus juga nih, betul ya. Ya, Matir. Tolong diisi absennya ya, nanti. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, kalau gitu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.